Ya, hai, assalamualaikum Leo. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Leo. Ini tentang hubungan asmara dan karir keuangan, bisnis, usaha ke depannya seperti apa gitu ya. Itu dan di sini akan saya ambil tema bagaimana hubungan asmara dan karir keuangan ke depannya untuk Leo gitu. Dan ini general reading ya, untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya gitu kan. Kalau di sini kan secara general, jadi ada yang resonate, ada yang enggak, karena banyak energi yang saya tarik di sini gitu ya. Itu oke. Langsung kita readingkan aja di hubungan asmara untuk Leo ke depannya seperti apa gitu. Dan ini saya tarik energinya Leo sendiri ya, ke depannya seperti apa di hubungan asmara. Di sini ada kartu back to what you love. Di sini ada reevaluate you desire. Otomatis di sini kalau saya lihatnya mungkin si Leo ingin kembali ke dalam hubungan dengan si dia, atau mungkin si dianya atau seseorang yang ada di energi Leo saat ini nih kembali ke dalam hubungan dengan Leo gitu ya. Itu yang pasti, ini ada seseorang yang akan kembali ke Leo dalam hubungan asmara ke depannya gitu ya. Itu dan di sini ada the heart of the matter. Di sini inti masalahnya adalah untuk apa ya, untuk si Leo seperti kayak sudah melihat bahwa dengan seseorang ini di masa lalu, otomatis ya di masa lalu ini sudah banyak yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang terjadi mungkin, atau kejadian-kejadian apapun itu, entah yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan gitu ya. Itu tuh si Leo sudah tahu di sini secara mungkin baru apa ya, baru secara penglihatan gitu ya, secara penglihatan gitu, istilahnya belum tahu secara keseluruhan di sini kalau saya lihatnya ya. Itu dan diharapkan untuk si Leo, kalau misalkan si dianya kembali ke dalam hubungan atau si Leo yang akan kembali ke dalam hubungan, ini diharapkan untuk menelaah dulu atau melihat lagi kejadian-kejadian di masa lalu itu seperti apa dan bagaimana, kemudian ke depannya harus bagaimana gitu ya. Seperti itu intinya. Inti permasalahannya itu ada di banyak kejadian yang kalian alami, kalian lewati dalam hubungan asmara gitu. Dan di sini diharapkan untuk si Leo tidak melihat sebelah mata gitu ya, itu, atau mungkin tidak apa ya, sebisa mungkin kayak permasalahan-permasalahan di masa lalu itu harus bagaimana ke depannya gitu, kalau si Leo menerima hubungan ini lagi gitu ya, gitu, seperti itu. Jadi kayak lebih apakah di sini akan intinya ya, inti permasalahan di sini apakah di Leo ini tujuannya untuk hubungan kembali ke apa ya, kembali ke dalam hubungan asmara ini sudah dievaluasi atau belum gitu, sudah dinilai, sudah apa ya, sudah disaring gitu ya, sudah disaring apa belum tentang hubungan dengan seseorang ini gitu, apakah kedepannya akan membawa kebaikan untuk Leo atau enggak gitu. Itu sih yang diharapkan. Itu di sini lebih ke kalau kalian ingin kembali ke dalam hubungan atau si dia kembali ke dalam hubungan dengan Leo lagi, diharapkan di sini untuk lebih ke mengevaluasi lagi gitu ya. Mengevaluasi apa keinginan Leo, apa tujuan Leo gitu, karena selama ini kejadian-kejadian yang ada di hubungan kalian ini sudah banyak yang apapun itu yang terjadi itu, cuman Leo mungkin kayak melihatnya baru secara
secara sebelah mata gitu ya, belum secara keseluruhan bisa diambil intisarinya gitu ya. Ini kan inti masalah ya, yang diinginkan adalah intisarinya atau hikmahnya atau nilainya gitu ya, yang akan dibawa ke depan seperti apa gitu. Itu sih. Dan kemudian di sini ada love endures, di sini ada love does not give up or lose faith, kemudian love is hopeful and withstand every situation. Kalau misalkan si Leo bertahan dalam cinta ini gitu ya, bertahan dalam hubungan ini akan memberikan energi apa ya, energi untuk memberikan energi semangat lagi atau enggak gitu, energi untuk bisa bertahan selamanya atau enggak, energi untuk istilahnya apa ya, akan ada kecenderungan untuk apa namanya, untuk memberikan kebahagiaan atau enggak gitu ya di sini. Maka di sini dipertanyakan ke Leonya gitu, kalau memang hubungan ini, kalian bertahan dalam hubungan ini bisa memberikan energi kebahagiaan, energi kebaikan gitu kan ya, enggak putus lagi, otomatis kan di sini untuk si Leo oke, bertahan, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan di hubungan ini kayak menghilangkan kepercayaan Leonya, atau Leo ngerasa bahwa tidak ada apa ya, kayak nggak ada rasa percaya diri mungkin, atau insecure mungkin dalam hubungan gitu ya, itu mungkin di sini disuruh melihat lagi situasi di hubungan kalian ke depannya seperti apa gitu ya. Itu di sini kalau saya lihatnya lebih ke, kalau mau bertahan, lihat situasi hubungan kalian seperti apa. Tapi kalau kalian nggak bertahan di hubungan ini, ke depannya seperti apa gitu ya. Itu. Dan di sini ada consider you foundation. Otomatis di sini untuk si Leo lebih ke mempertimbangkan diri ya gitu, mempertimbangkan dulu pondasi atau pegangan apa yang kalian bisa ambil dari hubungan asmara ini gitu ya. Apakah pondasinya ini akan kuat ke depannya, lebih baik, membawa kebaikan untuk si Leo atau enggak gitu. Di sini diharapkan untuk Leonya lebih mempertimbangkan diri gitu ya. Itu. Dan di sini ada look at how committed you to love. Lihatlah seberapa komitmenmu di hubungan asmara gitu, di hubungan cinta gitu ya. Itu jadi mempertimbangkannya atau pertimbangannya ini tentang komitmen gitu. Apakah si Leo bisa berkomitmen dalam hubungan ini lagi atau enggak gitu ya. Atau mungkin kalau si dianya yang kembali ke dalam hubungan dengan Leo ini, Leo bisa mempertimbangkan apakah dia akan bisa tetap komitmen ke dalam hubungan ke depannya atau enggak lah. Itu diharapkan untuk si Leo mempertimbangkan hal itu juga gitu ya. Itu. Dan kalau saya lihatnya di sini lebih ke depannya memberikan energi untuk mempertimbangkan sih ya, mempertimbangkan apakah ada komitmen atau enggak di hubungan ini gitu. Lihat komitmennya gitu ya, lihat komitmennya di hubungan ini seperti apa, baik dari Leo atau dari si dianya gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada simple acts of kindness. Di sini lebih ke berikan tindakan yang simple aja, yang sederhana aja, dengan tindakan-tindakan yang baik gitu ya. Itu. Jadi kayak seperti berikan tindakan yang baik yang sesederhana mungkin gitu. Jangan terlalu memberikan beban di hubungan ini, jangan terlalu memberikan banyak masalah di hubungan ini, mungkin seperti itu ya. Berikan energi sederhana aja gitu, tindakan-tindakan sederhana yang menuju ke kebaikan gitu ya. Itu. Dan di sini ada kindness
energy says you and bring happiness to those around you gitu. Kalau itu misalkan kalian memberikan tindakan untuk kesederhanaan tetapi menuju kebaikan, itu kalau misalkan kalian tetap ingin bersama dengan seseorang ini atau kembali ke dalam hubungan ini gitu ya, berikan energi itu gitu, energi proses seperti itu. Tapi kalau misalkan si Leonya mungkin belum siap untuk menerima kembali ke dalam hubungan lagi, baik Leo mau ke hubungan dengan dia atau dia kembali ke dalam hubungan lagi, ini belum ada kesiapannya sih. Di sini diharapkan untuk lebih si Leo memberikan energi kebaikan untuk kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di sekeliling si Leo, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Leo gitu ya, seperti itu. Jadi kayak berikan kebahagiaan ke orang-orang ya, ke orang-orang terdekatnya Leo lah, mungkin dengan keluarga, dengan teman-teman dekat ya, teman bermain mungkin, teman dekat, dengan yang orang-orang yang ada di sekeliling Leo gitu. Ataupun mungkin kalau misalkan bukan orang ya, mungkin dengan situasi di tempat tinggalnya Leo agar lebih memberikan energi kebahagiaan untuk Leo gitu ya, seperti itu. Jadi berikan kebaikan yang sederhana di lingkungan si Leo aja dulu gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian belum siap untuk menerima kembali ke orang yang ingin kembali dalam hubungan gitu, atau misalkan si Leo yang ingin kembali ke dalam hubungan lagi gitu ya, itu. Tapi kalau ingin kembali ke dalam hubungan, energinya seperti itu, diharapkan untuk mempertimbangkan lagi di sini ya, itu apakah komitmen dalam hubungan ini ada atau enggak gitu. Itu sih kalau saya lihatnya ya, karena itu yang memperkuat pondasi kalian dalam hubungan gitu. Itu komitmen. Kalau di hubungan asmara kan komitmen yang dipegangkan gitu ya, dan itu merupakan suatu pondasi, suatu pegangan yang kuat dalam hubungan gitu. Kalau memang di sini kembali ke dalam hubungan ada energi memperkuat hubungan, ada energi memberikan keseriusan, komitmen gitu ya, itu it's okay, kalian bertahan aja di sini, kembali ke dalam hubungan nggak masalah gitu ya, itu. Tapi kalau misalkan di pertimbangan ini mungkin nggak ada komitmen ya, kalian lebih mempertimbangkan lagi ke depannya harus seperti apa dengan energi seperti itu gitu ya. Itu apakah akan bertahan atau akan loss gitu ya, seperti itu. Oke, itu di hubungan asmara. Dan kemudian di sini juga ada meditate and contemplate di sini. Untuk si Leo dalam menghadapi hubungan asmara seperti itu, diharapkan untuk lebih ke meditasi dan renungkan gitu. Meditasi itu kayak apa ya, mungkin banyak berdoa kali ya, seperti itu. Banyak berdoa, banyak bermeditasi gitu, dan renungkan apakah hubungan ini yang di masa lalu yang telah terjadi itu seperti itu, kemudian kedepannya akan memberikan manfaat atau enggak gitu ya. Itu istilahnya diharapkan untuk renungkan dulu, meditasi dulu, banyak berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon petunjuk apakah hubungan ini akan dibawa ke selanjutnya atau enggak kan gitu ya, seperti itu. Dan pasti dengan meditasi, dengan doa kan Tuhan akan memberikan jalan keluarnya kan gitu ya. Itu, dan renungkan apa yang terjadi selama ini di hubungan asmara atau di segi yang lainnya, seperti itu. Kalian sesuaikan aja, kalau misalkan kalian nggak berfokus di segi asmara ya kalian sesuaikan di segi yang lain gitu. Dan di sini ada a fear climax, a process. Kalau
kalian sudah memberikan meditasi atau renungan diri gitu, maka kedepannya di sini kalian akan memberikan semangat atau enggak di hubungan gitu ya. Itu kayak ini kan api ya, istilahnya energi semangat, energi api, energi mulai lagi gitu. Itu memberikan energi semangat enggak, memberikan energi yang baik enggak ke depannya gitu. Seperti itu hasilnya nanti, hasil dari renungan itu kalian pertimbangkan juga apakah akan memberikan semangat dalam hubungan asmara lagi atau enggak. Kalau misalkan di hubungan yang lainnya apakah selama ini akan ada semangat atau jalan keluarnya atau enggak gitulah ya, seperti itu. Karena ini perubahan dari new moon in Pisces sama full moon in Aries ya, otomatis perubahan dari energi Pisces di masa lalu dan kemudian Aries ke depannya seperti apa. Jadi kayak perubahan gitu ya, mengalami proses perubahan di Leonya, karena kalau misalkan di hubungan asmara di sini orang lama kembali lagi lah, itu ke depannya harus seperti apa gitu, tuh disuruh meditasi di sini ya dari perubahan ini gitu. Karena zodiak Pisces itu kan zodiak terakhir, kemudian zodiak Aries ini adalah zodiak pertama. Jadi Leo mengalami proses perubahan di sini gitu. Jadi istilahnya dengan hubungan yang adanya perubahan ke depan ini, ke depannya seperti apa untuk memulainya, apakah akan berlanjut baik atau enggak kan gitu ya, seperti itu sih gitu. Dan kemudian di sini ada communication sky, kuncinya adalah komunikasi. Oke ya, itu di segi apapun itu ya, di segi hubungan asmara terutama nih kelihatan nih kuncinya adalah komunikasi. Kalau kalian ingin kembali ke dalam hubungan atau si dianya kembali ke dalam hubungan ya, kunci untuk memperbaiki hubungan itu adalah komunikasi ya. Itu kalau komunikasi baik, komunikasi memberikan energi cinta ya, it's okay kalian bertahan dengan orang yang lama yang kembali lagi ke dalam hubungan gitu kan. Tapi kalau komunikasinya mungkin kurang baik gitu ya, itu kalian pertimbangkan lagi kan gitu ya. Kuncinya ada di kalian sukses enggaknya untuk hubungan asmara ke depannya lagi gitu. Dan kemudian di sini ada don't let you past hold you back. Di sini ya itu ya, kalau misalkan kalian bertahan dengan orang lama ya, jangan istilahnya jangan berhenti untuk memberikan energi cinta gitu ya. Itu di sini diharapkan seperti itu. Kalau memang kalian kembali ke dalam hubungan dengan orang lama atau orang lama yang kembali ke Leonya, ini diharapkan untuk memberikan komunikasi, memberikan energi cinta, energi kebahagiaan seperti di masa lalu hubungan kalian yang sebelum ada permasalahan-permasalahan kan gitu ya, seperti itu. Jadi it's okay kalian mau bertahan di energi ini, yang penting ada komitmen yang serius yang pasti ya, dan berikan ke energi cinta, energi kebaikan dalam hubungan asmara gitu. Itu sih kalau kalian bertahan gitu. Di sini adalah waktunya, ada a time to give rather than take. Otomatis di sini adalah waktunya untuk si Leo memberi, bukan menerima gitu. Jadi kayak seperti si Leo diharapkan untuk lebih banyak memberi energi cinta ke dianya gitu. Dan mungkin untuk yang diterima ke Leo gitu ya, itu lebih ke mengikhlaskan. Karena kalau saya lihatnya mungkin si Leo yang memutus hubungan di sini gitu ya. Itu maka di sini untuk kalau misalkan hubungan ini kembali membaik ya, otomatis si Leonya yang memberikan energi cinta dulu ke dia gitu ya, seperti itu. Jadi kayak apa ya,
juga hubungan ini akan kembali memberikan energi baik ke Leo kalau Leo memberikan kebaikan dulu ke dianya gitu, mungkin seperti itu kali ya. Itu, dan kalau saya lihatnya mungkin si Leo yang memutuskan hubungan di sini, makanya ini kartunya muncul seperti ini gitu ya. A time to give rather than takes, otomatis waktunya ke depan ini untuk si Leo memberi, bukan menerima gitu. Dan kalau saya lihatnya mungkin ini karena Leo sudah siap kali ya. Kalau saya lihatnya ya, Leo sudah siap untuk memberi gitu. Istilahnya untuk memberi cinta, memberi kebaikan ya, memberi kepedulian, kasih sayang, ketulusan, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin sudah siap untuk si Leo gitu. Makanya di sini kartunya mengharapkan untuk si Leo lebih banyak memberi di sini gitu ya. Itu daripada menerima gitu. Dan itu akan lebih baik kan ya. Kalau misalkan biasanya kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu. Tetapi tergantung posisinya ya. Kalau di atas tapi ngambil ya sama aja kan gitu ya. Itu jadi istilahnya lebih ke memberi aja lah ya. Posisi memberi gitu untuk si Leo ke dianya gitu. Karena kalau saya lihatnya Leo yang lebih di atas daripada dia sih. Kalau misalkan dari segi materi ya di sini mungkin seperti itu ya. Itu kalau dari segi hubungan cinta ya ini diharapkan untuk memberi kepedulian, memberi cinta, kasih sayang, ketulusan gitu ya, perhatian gitu. Itu ya, ke depannya seperti itu. Ada yang kembali ke dalam hubungan di sini. Gitu sih, ke depannya seperti itu ya. Itu. Oke. Itu energinya di hubungan asmara. Kemudian di segi yang lain ini ada office, ada kantor, institusi, instansi gitu ya. Mungkin si Leo bekerja di situ, bekerja di kantor, institusi atau instansi terkait gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian nggak bekerja di perkantoran ya mungkin kalian mempunyai kantor sendiri ya, mendirikan kantor sendiri atau mempunyai tempat bisnis usaha karir keuangan sendiri bisa juga ya. Itu dan di sini ada the dog juga, kalian setia di situ dalam berkarir gitu ya. Ada kesetiaan, ada komitmen, ada yang pasti setia lah orangnya untuk si Leo berada di karir tersebut gitu ya. Menyukai karir tersebut yang selama ini dijalani gitu ya. Itu dan di sini kalau si Leo menginginkan ada pertumbuhan ke depan, ada peningkatan ke depan dari segi karir, keuangan, bisnis usaha, ini diharapkan hanya memperbaiki sih ya. Itu karena di sini ada maskulin ya, ada maskulin di sini, badan nggak terawat, bajunya lusuh gitu kan ya. Itu otomatis kan membutuhkan perbaikan diri di situ. Gitu. Jadi kalau di karir keuangan bisnis usaha ya mungkin membutuhkan peningkatan skill, mungkin peningkatan perbaikan dari segi karir yang kalian jalani gitu ya. Mungkin dari segi administrasi, mungkin dari segi manajemennya, dari segi ya dari segi apapun itu yang pasti di sini membutuhkan perbaikan dari si Leo dalam karir keuangan bisnis usaha ya, agar ke depannya ada peningkatan, mungkin membutuhkan skill juga, membutuhkan kepandaian, kecerdasan ke dalam. Kalau sekarang kan situasinya ini ya digital gitu, jadi mungkin lebih ke memperdalam atau mempelajari tentang digital, tentang yang berhubungan dengan digital ya. Itu dengan itu mungkin akan lebih bisa
meningkatkan di karir kalian mungkin ya, harus bisa menguasai laptop, ilmu-ilmu yang ada di situ gitu ya, itu atau mungkin menguasai bahasa juga gitu kan ya. Itu kayak seperti yang tadinya mungkin kalau bahasa Indonesia cukup gitu, dan mungkin saat ini karena perkembangan zaman yang membutuhkan untuk bahasa internasional, mungkin diharapkan untuk kalian lebih bisa berbahasa internasional gitu ya. Itu kan peningkatan skill di situ juga gitu ya, dan itu mungkin dibutuhkan kalian di karir keuangan. Yang pasti di sini apapun karir kalian, apapun skillnya gitu, dibutuhkan untuk perbaikan diri gitu ya, untuk meningkatkan skill-skill diri gitulah ya, seperti itu, agar di karir keuangan bisnis usaha kalian ini ada peningkatan yang lebih signifikan gitu. Seperti itu. Kalau di dunia online kan otomatis kalian harus menguasai gimana cara atau trik-trik dalam penjualan di online kan gitu ya. Seperti itu gitu. Atau ya apapun itulah ya, seperti itu. Itu sih hanya membutuhkan perbaikan-perbaikan di sini. Jadi kalau sudah ada perbaikan dan ini semua kuncinya ada di kalian. Di sini ada kartu the key ya. Kuncinya ada di Leo sendiri untuk perbaikan itu semua gitu. Maka kalau si Leo bisa memperbaiki semuanya di karir keuangan, bisnis usaha gitu ya, peningkatan skill apapun itu gitu, maka di sini kalian akan menjadi seseorang yang gentleman, seseorang yang kuat, seseorang yang tegas mungkin ya, yang bijaksana, lebih bijaksana. Kalau misalkan kalian menjadi seorang pemimpin gitu, tidak semena-mena ke bawahannya mungkin, seperti itu ya. Otomatis kan ada peningkatan diri gitu. Kalau misalkan di bisnis usaha karir keuangan di sini kalian ingin membutuhkan peningkatan ya, otomatis dengan skill tersebut yang sudah kalian asah lagi, akan ada peningkatan di situ gitu ya. Akan kalian mungkin mendapatkan posisi yang lebih daripada kemarin gitu di karirnya, mungkin di institusi atau instansi atau kantor tertentu ya. Itu kalian ada peningkatan untuk menjadi seseorang yang naik level gitu ya, yang naik jabatan, naik pangkat mungkin gitu ya, naik posisi lah ya, seperti itu. Atau di bisnis usaha ya otomatis ada peningkatan tersendiri untuk kalian, mungkin menginginkan adanya usaha sendiri atau bisnis sendiri, jadi kalian bisa mewujudkan itu gitu ya, dengan skill-skill tersebut gitu sih ya. Itu jadi di sini ini kuncinya ada di Leo sendiri. Yang pasti ini ada peningkatan ke depannya ya. Itu dengan proses yang seperti itu. Gitu sih ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga kalian paham untuk Leo energinya, bagaimana hubungan asmara dan karir keuangan atau bisnis usaha ke depannya. Gitu. Kartu yang muncul itu ya, readingannya seperti itu, dan semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan gitu ya. Itu sih. Ini general ya, ada yang resonate, ada yang enggak pastinya kan ya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Ya, dan di sini semuanya dengan energi Pisces ya. Ini ada meditate and contemplation, di sini lebih ke banyak meditasi. Meditasi kalau non muslim itu kayak seperti banyak berdoa gitu ya. Itu banyak berdoa, banyak merenung, banyak meditasi untuk kedepannya harus seperti apa gitu ya. Itu tetap berfokus ke Tuhan, tetap meminta apapun itu ke Tuhan gitu ya, karena Tuhan yang maha kaya, maha pemberi segalanya gitu
ya. Itu jadi di sini jangan istilahnya jangan menyepelekan Tuhan gitulah ya, seperti itu. Karena kalau di tarot seperti ini bukan intinya bukan menduakan Tuhan, bukan ya. Itu di sini hanya istilahnya kayak tarot trader seperti saya atau yang lainnya hanya memberikan suatu pencerahan atau suatu jalan keluarnya kalau misalkan kalian melewati proses permasalahan di apapun itu harus seperti apa dan bagaimana gitu ya. Itu jadi bukan tarot trader itu seorang peramal yang menjadikan dirinya Tuhan, itu enggak, bukan seperti itu. Di sini saya dan yang tarot trader yang lainnya hanya membantu kalian semua untuk gimana caranya untuk bangkit dari permasalahan-permasalahan gitu. Pasti ada jalan keluarnya, ada intinya, ada hikmahnya kalian mengikuti readingan seperti ini gitu ya. Jadi kayak ada pertumbuhan tersendiri, ada perubahan tersendiri di diri kalian kalau kalian menyadari itu setelah kalian bisa mengikuti readingan secara mengambil garis besar yang positif tentunya kan seperti itu ya. Itu jadi intinya seperti itu. Maka di sini lebih bijaklah untuk kalian menilai atau mengambil suatu pembelajaran dari apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian inginkan untuk mencari jalan keluarnya dari media apapun gitu ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup Leo, kita ketemu dengan video saya yang lain dan assalamualaikum, bye.